Langsung dari lantai 5 News Tower di kawasan Kebon Siri Menteng, Jakarta Pusat, 104.6 Trijaya FM, The Real News and Information. Halo, selamat sore pendengar Trijaya. Jangan lupa kalau keluar rumah pakai masker, cuci tangan pakai sabun, dan jalani pola hidup yang sehat. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali di Trijaya Hot Topic Petang untuk edisi hari ini, Selasa 9 Juni 2020. Bersama tim sore yang bertugas, saya Margi Sarik kembali hadir menjadi host Anda dan akan menemani Anda hingga jelang pukul 20 malam hari nanti dengan rangkaian berita dan informasi. Dan untuk Anda yang ingin berbagi informasi atau mau ikutan di Opini Interaktif Trijaya, monggo ya, silakan. Anda bisa berbagi di 0812 111 1046 atau Anda bisa mention Twitter dan Instagram kami @MNC Trijaya FM. Dan nanti kami akan menghadirkan Kopi Sore Trijaya, obrolan interaktif yang asik yang akan menghadirkan tema yang tengah menjadi perhatian dari masyarakat. Dan insya Allah sore hari ini kami akan menghadirkan tema soal kesetrum tagihan listrik. Ini menjadi pembicaraan dan juga sedikit menjadi kegalauan dari masyarakat, terutama pelanggan PLN ya, karena banyak di antara mereka yang terkaget-kaget, tersengat dengan tagihan listrik mereka. Untuk Anda pendengar Trijaya nanti yang juga menjadi korban dalam tanda kutip terkait dengan tagihan listrik yang melonjak, Anda juga bisa ikutan ya di Kopi Sore Trijaya. Silakan Anda bisa berpartisipasi di 0812 111 1046 atau Anda bisa mention Twitter dan Instagram kami @MNC Trijaya FM. Nanti Kopi Sore Trijaya akan menghadirkan 3 narasumber. Yang pertama ada Bob Saril, Direktur Niaga Manajemen dari PT PLN, kemudian ada anggota Komisi 7 DPR RI, Bapak Haji Mulyanto yang membidangi masalah energi dan listrik, dan juga ada Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI Tulus Abadi. Ya, delay ya kalau ini ya. Ini bukan ini.
yang curhat di Facebook. Tagihan listriknya biasanya cuma 1,1, 1,2, ini melonjak menjadi 1,9 juta. Kemudian ada di WA Group, ada kawan juga yang curhat rumah orang tuanya yang biasanya normalnya tuh bayar tagihan listrik hanya sekitar 500 ribuan per bulan. Kali ini harus membayar senilai 900 ribu rupiah. Dan tentu saja tidak hanya mereka yang mengalami, tapi juga jutaan pelanggan lainnya. Karena berdasarkan data dari PT PLN, ada 4,3 juta pelanggan yang telah melaporkan ke pihak PLN terkait lonjakan tagihan listrik yang tidak biasanya. Ini baru data dari PLN ya, belum termasuk masyarakat yang melaporkan langsung ke YLKI. Nah, kita akan ngobrol terkait tagihan listrik yang melonjak di Kopi Sore Trijaya. Obrolan interaktif yang asik dengan tema kesetrum tagihan listrik. Dan pendengar Trijaya, program Kopi Sore ini kami siarkan juga secara live di Facebook, Instagram, kemudian di YouTube juga ya. Dan Anda juga bisa mengakses di website mnctrijaya.com. Dan alhamdulillah kami saat ini sudah tersambung bersama 3 narasumber kami. Yang pertama saya sapa, Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PT PLN, ada Pak Bob Saril. Pak Bob, selamat sore. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam. Kabar sehat ya Pak Bob ya? Alhamdulillah sehat, Mas Ega juga sehatkan sehat-sehat semua, termasuk juga semua pembicara lagi Pak Tulus dan Pak Mulyanto. Oke, saya sapa juga anggota Komisi 7 DPR RI yang membidangi energi dan listrik, ada Dr. Haji Mulyanto. Assalamualaikum, selamat sore Pak Mulyanto. Selamat sore Pak Margi. Kabar sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau di rumah dinas, listriknya normal atau melonjak juga nih Pak Mul? Kebetulan saya masih tinggal di rumah pribadi ini. Listrik saya nggak melonjak, karena listrik saya kan pakai itu, auto token ya. Oh, yang pasca bayar ya? Iya, pasca bayar. Apa ya? Prabayar. Oke. Baik, kami sapa juga Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, YLKI, ada Mas Tulus Abadi. Assalamualaikum, selamat sore Mas Tulus. Ya, waalaikumsalam, selamat sore Bung. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah nih. Wawancara terus nih, capek saya. Iya. Daripada rapid test terus, mendingan diwawancara Mas Tulus. Konsumen kita sehat nggak Mas Tulus? Ya, tergantung perspektifnya. Secara mungkin saat ini kondisi finansial ekonominya lagi tidak sehat karena dampak pandemi yang cukup parah kan. Oke. Itu kan merusak struktur dan sendi-sendi ekonomi mayoritas masyarakat. Baik, sebelum saya ke Mas Tulus lagi ya terkait berapa banyak masyarakat yang melaporkan ke YLKI, saya ke Pak Bob Saril dulu. Pak Bob Saril, benar ya bahwa ada 4,3 juta pelanggan PT PLN yang melaporkan lonjakan tagihan listrik ya? Bukan melaporkan, tetapi data kita yang kenaikannya 20% daripada rata-rata. Jadi ini adalah data daripada kita, ada 4,23 itu berdasar data billing kita itu mengalami kenaikan 20% ke atas. Jadi bukan melaporkan, tidak semuanya melaporkan, ada yang tidak melaporkan. Oke. Jalan sudah mengetahui mereka bekerja di rumah dan sebagainya. Oke, jadi itu by system diketahui oleh PT PLN 4,3 juta itu? Ya, karena kan kita lihat dari PT sistem billing kita ada target, biasanya rata-ratanya kalau pelanggan R1 ini berapa, kita lihat, oh ini yang lebih di atas 20% dari rata-rata, itu ada jumlahnya sekitaran 4,23 juta. Tapi tidak semuanya yang melapor. Adapun yang ada yang tidak melapor, kita telepon, kita jelaskan. Gitu. Oke, yang melapor berapa banyak, Pak Bob? Yang melapor paling-paling tidak sampai 1%-nya. Selama ini kita laporan dari semua unit kita membuka posko sebanyak 865 ditambah 174, sekitaran 925 posko. Di masing-masing posko itu rata-rata per hari yang bisa ditampung ada yang 10-20. Rata-rata ya kitaran 10.000 sampai 20.000 lah. Kira-kira yang sudah melapor itu 47.000 pada data terakhir itu. 47.000. Ya, kita juga melakukan penelponan kepada masing-masing. Kita membuka posko itu tidak hanya kita menunggu ditelepon, tapi kita menelpon juga menceritakan kejadian kepada beberapa pelanggan kita. Oke, jadi proaktif juga PT PLN ini ya, jemput bola ya? Selain juga ngikutin kalau wawancara ini saya sangat senang sekali, kecuali Pak Tulus tadi capek dia ngomongnya. Oke. 4,3 juta itu
banyak loh Pak Bob ya. Nah, ini bagaimana tindak lanjutnya? Maksud saya, apakah memungkinkan mereka dikontak semua oleh pihak PT PLN? Nah, bagaimana dengan mereka yang pasif? 1,75 juta itu sudah kita kelola secara sistem otomatis pada waktu sebelum tanggal 6. Sebelum tanggal 6 dikelola itu, jadi sudah kita masukkan di dalam program untuk solusi, yaitu melakukan cicilan dalam 3 bulan ke depan untuk kenaikannya. Itu yang kita lakukan. Tetapi untuk yang sekitaran 2,225 juta pelanggan itu, nah yang ini yang kita lihat, ada juga tidak melapor karena kenaikannya hanya 23%, 25%, kan itu rata-rata. Tapi ada juga yang melapor yang terlalu tinggi. Nah untuk yang terlalu tinggi itu memang kita sudah ada mekanismenya. Mekanismenya kita lakukan seperti yang 1,75 juta tadi, yaitu dilakukan dengan cicilan kelebihannya itu selama 3 bulan ke depan. Oke, kenaikan 20% ke atas ini tagihan bulan apa? Tagihan bulan Juni, pemakaian Mei. Jangan lupa Mas ya, di Mei itu kan kita itu melakukan ibadah puasa ya Pak. Kalau ibadah puasa itu kecenderungan setiap tahun yang kita catat itu selalu kenaikan untuk rumah tangga itu besar sekali. Karena aktivitas daripada ini ya, yang normal aja sudah mengalami kenaikan. Tetapi ditambah lagi kan aktivitas di dalam rumah atau work from home. Karena pada waktu itu PSBB hampir dari mulai akhir Maret sampai dengan April itu sampai Mei juga kan disarankan untuk PSBB pada daerah tertentu yang merah-merah itu. Gitu. Oke, jadi PLN ingin mengatakan kenaikan tagihan listrik di kisaran 20% di bulan Mei kemarin itu sesuatu yang wajar? Iya, sekali lagi sesuatu yang wajar karena pemakaian itu masih pembayarannya itu kan hanya 2 komponen utamanya. Volume dan harga satuannya atau tarif. Tarif ditetapkan pemerintah tidak ada kenaikan sejak tahun 2017. Artinya apa? Satu-satunya kan volume kan. Nah volume ini yang dipakai. Tetapi volume itu memang ada 2 hal. Tadi ada bulan puasa. Kemudian ada juga work from home. Betul nggak? Work from home. Yang kerja-kerja di kantor kita bawa ke rumah. Ada yang membuat lab di tempat kuliahnya. Mengajar karena dia perlu penelitian yang harus segera, maka dibawa lab mininya itu ke rumah. Itu membutuhkan alat listrik semua. Kemudian yang paling penting sekali, nah kita juga karena COVID-19 pada akhir Maret kita tidak melakukan pencatatan meter. Kenapa itu? Karena kita patuh kepada pemerintah pada waktu itu dikeluarkan ada PSBB. Sehingga kita harus memutus mata rantai virus ini. Mata rantai virus ini diputuskan dengan apa? Work from home, stay at home. Pencatat meter kita itu kan mencatat dari rumah ke rumah. Kita bisa bayangkan kalau dia OTG membawa sesuatu, tangannya, menyentuh apapun, kan bisa hitungnya. Lebih baik kita mengamankan work from home dulu, stay at home tidak membaca. Bagaimana cara menghitungnya? Rata-rata kan 3 bulan ke belakang. Oke. Bagaimana yang lonjakannya sangat drastis sampai ada yang nyaris 2 kali lipat? Ya, 2 kali lipat contohnya Mas, misalnya ya. Katakanlah kita kue saja, kan ini sama saja kue atau KWH ya. 1 KWH katakanlah 1 kue. Anggap aja pada waktu biasanya kita itu makan sekitaran 5 kue saja. 5 kue dari Januari, Februari, Desember, Januari, Februari 5 kue. Kan rata-rata 5 lah makan. Nah pada waktu kita bulan April, kita itu work from home. Work from home misalnya kita kan makan perlu banyak lagi kue, makanya 7. Makanya 7, maka 7 itu yang kita tagih kan rata-rata 5 dulu. 2 itu menjadi tabungan. Yang seharusnya kita bayar, tetapi belum kita bayar. Kemudian berlanjut lagi, kita makan 5. Tetapi dia karena sudah penuh, maka dia bukan lagi 7 makannya, mungkin 9. Tetapi kita tetap tagih 5. Jadi ada 4. 4 ditambah 2 tadi, inilah yang kelebihannya. 4 ditambah 2 tadi 6. Pada waktu kita menagihkan, setelah kita catat meternya, kita lihat angka yang sebenarnya, itu di bulan akhir Mei, untuk pemakaian bulan Mei, untuk rekening Juni, maka kita lihat bahwa pemakaian sebenarnya yang tadi 10 ditambah dengan 6, jadi 16. Bandingkan 5 ke 16, bisa 3 kalinya Mas. Itu kan variatif. Nah sekarang kita lihat bulan Mei itu pemakaiannya cukup tinggi sekali. Mengapa cukup tinggi? Karena sekali lagi bahwa kita ada work from home dan sekaligus bulan suci Ramadan. Oke, bagaimana dengan kasus ada rumah kosong yang lonjakannya juga sangat drastis? Tadi rumah kosong kan mungkin kosong dia Mas. Tapi dia sebenarnya sebelumnya isi misalnya. Tiba-tiba kosong. Enggak, kosongnya udah lama. Kosongnya sudah lama, lama kosong. Sekarang tetap
biasanya rata-rata 3 bulan tetap kosong dia, Mas. Tidak mungkin ada kita aja yang tinggi sekali. Kalaupun ada, pertama adalah rumah itu terkunci. Kita tidak bisa mengakses meternya. Dan itu pun tidak kita itu langsung kita masukkan rata-rata, tidak akan kita itu, Bang. Nah, itu kasuistik ini harus kita teliti dulu di siapa, yang ini yang harus kita masukkan di dalam database kita. Ada kesalahannya apa? Karena itu sifatnya kasuistik sekali. Di luar yang rata-rata kenaikannya sekitar 20%, itu yang lonjakannya drastis, ada datanya nggak? Berapa persen dari 4,3 juta pelanggan itu? Oh, 4,3 juta pelanggan itu ada sekitaran yang tadi yang drastis lagi itu adalah 1,72 yang kita kasih secara otomatis untuk otomatis sudah dikurangi gitu. Oke, baik. Sekarang saya ke Mas Tulus. Mas Tulus, laporan yang masuk ke YLKI berapa banyak soal lonjakan tagihan listrik di masa pandemi ini? Iya, sebenarnya tanpa pandemi pun memang pengaduan masalah listrik juga masih lumayan banyak di YLKI ya. Dalam setiap tahun itu rating 6 di antara komoditas yang diadukan. Walaupun memang bukan masalah tagihan kalau yang reguler, tapi saya kira dalam bulan Mei, bulan Juni dan juga April itu memang pengaduan masalah tagihan melonjak cukup lumayan kenaikannya, walaupun ya tidak sebanyak yang campung di PLN, karena kan biasanya yang mengadu ke YLKI adalah konsumen yang sudah mengadu ke PLN tapi tidak tersampaikan. Ya karena mungkin sistem PLN kan dengan banyaknya kasus ini kan akses pengaduannya mungkin banyak yang mampet gitu ya. Telepon nggak diangkat atau mention di medsos belum direspon dan segala macam, sehingga konsumen yang bersangkutan menyampaikannya ke YLKI. Walaupun juga banyak yang menyampaikan informasi itu ke YLKI untuk memberitahukan bahwa dan mengklarifikasi kok tagihannya mengklaim banyak atau naik secara signifikan gitu. Dan memang kalau kita lihat memang sebenarnya disampaikan oleh Pak Bob secara teknis mencerminkan apa yang terjadi di lapangan, ya. Tapi di sisi lain menyangkut pola komunikasi antara konsumen listrik dengan PLN itu kan saya ibaratkan seperti hubungan pasien dengan dokter, ya. Terjadi asimetri informasi, ya. Sejauh ini PLN, sejauh ini konsumen tidak mengerti hal ehwal soal tenaga listrikan, menyangkut penghitungan tarif, menyangkut jumlah KWH yang dipakai setiap harinya berapa. Konsumen kan tidak pernah care, ya, tidak pernah menghitung, dan kita juga, saya sendiri pun nggak pernah menghitung sebenarnya pemakaian saya setiap hari itu berapa KWH. Itu kan secara teknis bisa dihitung, berapa KWH per hari, berapa KWH per minggu, per bulan, itu bisa dihitung secara matematika. Dan di sisi lain juga sejauh ini sebagai korporasi mungkin PLN belum cukup memberdayakan konsumennya untuk bagaimana menghitung tagihan-tagihan itu atau bagaimana menjadi konsumen yang cerdas dan berdaya. Sebenarnya kalau merujuk kepada kondisi kekinian, ya, sebenarnya pencatat meter datang ke rumah itu sudah bukan zaman now lagi ya, karena sudah banyak teknologi, misalnya ada WhatsApp, ada email, kan bisa disadikan sarana untuk mengontrol itu. Dan yang mengontrol paling akurat seharusnya adalah konsumen sendiri, karena kan kita beli ke PLN dengan rupiah tertentu, kita menghitung berapa jumlah yang kita pakai. Nah, ini yang tidak dihitung. Nah, kalau saya bandingkan di luar negeri ya, di Eropa misalnya, petugas pencatat meter itu hanya datang 1 kali dalam setahun. Hanya untuk memverifikasi apakah yang dilaporkan petugas cater itu benar atau tidak. Nah, ini yang di kita masih datang setiap bulan dan seterusnya. Sebenarnya itu sudah tidak zamannya lagi, walaupun sudah dijawab dengan listrik prabayar. Ya, listrik prabayar itu cukup membantu sehingga tinggal konsumen pemakaiannya seperti apa. Nah, ini yang menurut saya harus diperbaiki adalah soal interaksi komunikasi antara PLN dengan konsumen, sehingga hubungan yang betul-betul hubungan kemanusiaan, dalam arti mengerti soal hal ehwal soal ketenaga listrikan, dan kemudian mengerti tentang
eh, tarif itu seperti apa. Ini kan akhirnya kejadian seperti ini kan menimbulkan fitnah, kalau bahasanya Pak Mulyanto dari PKS kan ini fitnah, di mana dituduh menaikkan tarif secara sepihak dan segala macam kan. Padahal kan kalau menaikkan tarif kan harus dengan DPR, harus dengan pemerintah dan segala macam. PLN tidak bisa seenaknya menaikkan tarif, ataupun pemerintah sekalipun juga nggak bisa menaikkan tarif secara sepihak. Harus ada diskusi-diskusi dan segala macam gitu. Saya kira untuk sementara itu, Bung. Baik, Mas Tulus, apa yang bisa dilakukan konsumen dengan situasi ini? Karena pertama, sosialisasi terkait dengan mekanisme penghitungan ini, Mas Tulis nilai tidak maksimal, sehingga konsumen kaget, tapi mau tidak mau harus tetap membayar di tengah situasi ekonomi yang sedang melemah seperti ini. Karena katakanlah, oke, rata-rata nanti dicicil, tapi kan tetap saja jatuhnya harus bayar di depan. Apa yang bisa dilakukan oleh konsumen? Ya, kalau apa yang harus dilakukan konsumen, tentu saja ketika tagihannya dianggap melambung itu, ya harus mengadu ke PLN. Sebagai korporasi kan PLN punya banyak akses tadi, channel-channel pengaduan lewat 123, lewat medsos yang dimiliki. Nah, ini yang kemudian respon itu harus cepat ya. Kalau saya lihat di antara penyelesaian kasusnya itu memang tidak bisa, saya nggak tahu nanti Pak Bob Saril bisa mengklarifikasi apakah bisa selesai pada saat itu juga atau harus menunggu sekian hari atau 2 minggu. Nah, sementara kalau menunggu lama kan konsumen merasa shock gitu kan. Ini kan billing shock sebenarnya. Terutama konsumen yang merasa punya income yang tidak baik tapi tagihannya kok melambung tinggi. Ini yang saya kira perlu penanganan cepat sehingga tidak menimbulkan shock bagi mereka, dan kemudian apalagi di era saat ini ketika dia naik tinggi kemudian mention di media sosial makin ramai ya, makin ramai karena diramaikan oleh mention di media sosial yang saat ini semua orang bisa bicara gitu. Oke, baik. Sekarang kita dengar wakil rakyat kita, Pak Mulyanto. Bagaimana DPR melihat apa yang terjadi di masyarakat terkait tagihan listrik yang melonjak di masa pandemi ini? Ya, terima kasih, Mas. Jadi pertama kali saya mengucapkan terima kasih ya ada forum seperti ini agar masyarakat itu dapat dijelaskan duduk perkaranya. Karena penting di dalam era sekarang ini duduk perkaranya itu jelas. Ya. Karena kalau tidak itu luar biasa, Mas ini. Apa itu mention hoax dan sebagainya cepat. Ini namanya tabayun, Pak. Ya, akibatnya itu bisa muncul fitnah dan sebagainya. Saya pribadi juga mendapat banyak WA ya yang mengirim data-data itu. Kalau kenaikan 20-30%, saya rasa nggak begitu menjadi problem ya. Yang mengirim WA ke saya itu ada yang kenaikannya itu dari 750.000 menjadi 2,5 juta. Dan saya membaca sendiri struknya itu. Tinggi sekali itu saya lihat. Ada beberapa yang 100%. Nah ini persoalannya sebetulnya sederhana. Itu masalah pencatat meter sebetulnya. Karena DPR meyakini tidak ada kenaikan tarif listrik secara sepihak, itu yang pertama. Kalau ini menaikkan secara sepihak, wah itu soal besar ya. Karena sebelumnya bulan lalu kita sudah melaksanakan RDP ya dengan Pak Dirut ya. Kita sampaikan juga dan saya menyampaikan juga kritik pedas ini terkait kenaikan. Pak Dirut menjelaskan logika itu. Sebetulnya pada saat itu penjelasannya bagi kita DPR melihat masuk akal. Ya kan, karena ada COVID, karena ada Ramadan, ya kan, maka listrik rumah tangga meningkat. Listrik industri menurun, ya. Tetapi persoalannya adalah bagaimana cara menghitung. Kalau tidak dicatat, cara menghitungnya gimana? Masyarakat gelap. Keterangan Pak Dirut, keterangan Pak Direktur Jawa Bali, itu Pak dirata-ratakan 3 bulan terakhir. Nah itu dia, yang masyarakat nggak begitu mengerti itu perata-rataan itu. Nah, kalau betul cara merata-ratakannya,
Akibatnya ini muncul case by case, terjadi ada kasus seperti itu. Karenanya menurut pandangan saya yang utama sebagai wakil rakyat, masyarakat diberikan penjelasan. Kalau misalnya PLN mengambil sebuah kebijakan, misalnya kebijakan tidak menurunkan tim untuk mencatat meteran. Nah, ini harus dijelaskan. Sebelum itu dilakukan, dijelaskan dulu. Sosialisasi yang baik. Pak, kami nggak nurunkan tim loh. Nanti kira-kira kami rata-ratakan nih 3 bulan terakhir. Nah, kalau ngelonjak, hati-hati loh. Ah, seperti ini masyarakat ya. Saya rasa itu, Pak. Sebenarnya masalahnya nggak terlalu Ya, nggak oke. serius banget gitu. Cuma Baik. hanya masalah teknis ini menyebabkan jadi luar biasa. Oke, baik. Ini juga jangan sampai beredar informasi yang liar ya, seolah-olah diskon untuk pelanggan 900 volt ampere ke bawah itu disubsidi silang oleh pelanggan yang di atasnya. Oke, Nah, itu dia. baik. Kita undang kembali pendengar Trijaya, ini sudah ada yang masuk, nanti kita bacakan. Tapi saya ke Pak Bob Sari lagi nih. Pak Bob, ini kita minta klarifikasi aja. Ini kan setelah ramai di medsos, baru PLN bersuara. Nah, tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Tulus dan Pak Mulyanto, ini sosialisasi dan edukasinya seperti apa dari pihak PLN sehingga pelanggan sebagai konsumen itu clear dan jelas? Jadi kita pertama-tama pada waktu perata-rataan 3 bulan itu kita sudah sosialisasi melalui medsos. Sudah kita sebarkan di dalam ini, mention Twitter pada teman-teman, dan kemudian kita sebarkan secara resmi. Begitu juga di koran kita lakukan, untuk itu kita melakukan pencatatan karena PSBB kita beritahukan dalam bentuk berita-berita. Nah, ini juga sebelum kita mencatat secara benar, kan kita itu PLN akan siap melaksanakan pencatatan. Jadi pada waktu sebelum mencatat pun kita sudah sebarkan mulai dari Mei itu awal-awal tanggal 19, 17, 16 ke bawah itu kita melakukan sosialisasi bahwa tanggal 24 itu, tanggal 23 kita memulai pencatatan kepada pelanggan dan semuanya. Nah itu sama seperti Pak Tulus tadi. PLN itu enak sekali Mas. Meter yang diukurnya itu adalah di sisi pelanggan. Di rumah pelanggan. Kalau saya sebagai konsumen itu meternya di rumah pelanggan. Sebenarnya tidak ada beda antara prabayar dan pascabayar kenaikannya tuh. Saya yakin Pak Mulyanto, walaupun itu beli tokennya lebih banyak daripada bulan-bulan sebelumnya, saya yakin itu. Kita bisa cek. Tanyakan kepada beliau. Kan itu kenaikan, tetapi beliau menaiknya kan bayarnya dibuka dengan prabayar. Tapi kita ini bayarnya belakangan, pascabayar. Artinya kita dipakai dulu, kemudian orang untuk dibayar. Jadi itu ya Mas kira-kira. Jadi it's very simple PLN ini. Sekali lagi seperti kata Pak Tulus, internasional itu Mas. Kalau kita tinggal di luar negeri, nggak pernah kita lihat pencatatan meter sekali setahun atau 6 bulan sekali. Dirata-ratakan itu adalah suatu best practice yang ada. Karena kita tidak mampu, tidak bisa mencatat akibat sesuatu yang di luar daripada kemampuan kita. COVID ini Mas, saya yakin ini adalah hal yang sangat luar biasa. Semua aspek kehidupan. Nah kita harus pada waktu itu kan kita bukan kelangkapan, kita harus patuh pada pemerintah ini. Berbahaya kalau kita nggak patuh. Jadi kita mengambil kesimpulan dengan keluarnya PSBB, stop dulu, tidak usah mencatat. Tapi bagaimana kita lihat, internasional itu rata-rata 3 bulan ke belakang. Kita rata-rata 3 bulan ke belakang. Gitu aja sesimpel. Tapi kalau waktu itu juga kita sudah membuka WA, WhatsApp atau nomor HP untuk pelanggan kita yang kira-kira ada kemampuan untuk mengcapture-nya, ngirimkan. Dan itu juga kita catat, Mas. Dan itu yang jadi acuan. Oke, baik. Pak Bob, ini kalau kita bicara situasi pandemi kan ekonomi turun, daya beli masyarakat juga menjadi lemah. Banyak yang di PHK, banyak yang dirumahkan. Nah, ini rata-rata 3 bulannya, kenapa yang besar di depan, tidak di belakang? Yang besarnya di lonjakannya kan nanti diambil rata-rata. Misalnya orang yang tadinya 500 harus bayar 1 juta, ada lonjakan. Kemudian nanti di bulan-bulan berikutnya itu kan akan dikurangi dari lonjakan itu kan? Carry over ya, dibawa ya ke selanjutnya. Ya kan? Di carry over. Kenapa kita lakukan itu? Karena kan kita melihat situasi kondisi, Mas. Pada waktu Maret
kondisi COVID pertama kali pada waktu diumumkan. Kemudian kita melakukan dengan. Tapi April, teman-teman itu ada sebagian besar sudah mencatat sekitaran 50% dari pelanggan yang pasca bayar. Kita catat. Tetapi pada waktu mereka datang, di lockdown, Mas. Di lockdown-nya bukannya kota yang di lockdown, tetapi RT RW. Bukan RT, tapi RW. Kadang-kadang satu kelurahan itu di lockdown. Petugas nggak boleh masuk orang luar. Pagar aja dipagarin portal. Jadi nggak boleh masuk. Nanti kalau masuk kan kita tidak bisa menjangkau itu, walaupun kita perintahkan coba paksa tidak bisa. Contoh itu di DKI banyak sekali, Mas. Di kampung-kampung, kampung pulau, di tempat saya juga kampung rambutan itu di lockdown, nggak boleh masuk oleh satpam kita, Pak. Memang perintah kita warga di sini karena kita ketakutan, ketakutan jangan sampai ada orang luar membawa. Jadi kita ambil bagaimana internasionalnya rata-rata, dan di rata-ratakan terjadi pada waktu pemakaian bulan Maret, rekening April, kemudian rata-rata juga adalah rekening Mei, pemakaian April, tetapi pemakaian Mei, rekening Juni, kita berhasil mencatat semua. Kemudian sudah tidak ada lockdown-nya, berhasil semua. Itu sebanyak sekitaran 98% sekian itu kita sudah berhasil membaca, kemudian 1,2 sudah melaporkan pakai WA dengan itu. Dari jumlah sekitaran 36 juta pelanggan kita. Oke. Baik. Mas Tulus, bagaimana? Apakah PLN sebenarnya sudah berupaya optimal ini untuk memberikan yang terbaik terkait pelayanan kepada pelanggannya? Iya, sejauh ini sebenarnya pertama soal komunikasi ke masyarakat memang sudah dilakukan, tetapi ya memang sebaik apapun ya pasti kurang, ya masih kurang, dan kemudian masyarakat juga mungkin karena dalam kondisi panik PSBB dan segala macam sehingga tidak aware bahwa ada pengumuman-pengumuman penting yang disampaikan oleh PLN. Nah ini yang kemudian walaupun setahu saya memang soal yang saya harapkan sebenarnya waktu itu ada warning, ada public warning bahwa seperti tadi disinggung juga oleh Pak Mulyanto, ketika work from home ini kan efeknya kepada pemakaian public utilities ya, selain listrik dan juga air dan juga pulsa. Sebenarnya banyak yang berteriak soal pulsa ya, internet, karena pemakaiannya sangat tinggi dan tidak ada subsidi sama sekali. Nah kemudian yang kalau saya amati dari pengaduan-pengaduan yang masuk ke saya adalah ketika konsumen melapor ke PLN itu belum mendapatkan penyelesaian. Ya. Nah ini PR bagi Pak Bob dan juga teman-teman di PLN yang lain. Dari pengaduan yang masuk ke saya itu ketika mention di medsos ataupun 123 ini belum mendapatkan respon, entah karena mungkin sistemnya terlalu padat, banyak yang mengadu atau apa, tapi sebenarnya tentu tidak boleh menjadi apologi untuk itu. Ya, tapi sebenarnya ini juga ya, yang saya sampaikan juga adalah ini kan lagi hot soal new normal ya. Nah, ini masalah COVID ini mestinya menjadi new normal betul bagi konsumen listrik. Ya, artinya apa? Saya kira dengan kasus begini nanti konsumen itu harus mengirimkan pemakaian listriknya, mengirimkan foto stand terakhir dan dikirim ke WhatsApp-nya Pak tadi yang disebutkan oleh PLN itu, sehingga itu lebih akurat. Jadi potensi untuk pencatat meter salah ataupun dulu ada istilah pencatat meter tembak dan segala macam itu tidak terjadi dengan adanya konsumen yang menginput sendiri seperti tadi saya kasih contoh di banyak negara. Ya, baik. Apalagi pencatat meter itu perusahaan subkonnya PLN ya, Pak Bob ya? Subkonnya PLN ya, kontraktor yang kita bekerja. Ya, artinya bukan pegawai PLN langsung kan, itu perusahaan subkon yang ditunjuk ya. Oke, baik. Ini sudah ada dari pendengar yang masuk, saya bacakan ya, Pak Bob, Mas Tulus, dan juga Pak Mulyanto. Ada Pak Yogi di Tangerang, selamat sore. Rumah kosong, lampunya cuma satu, masa tagihannya 750.000. Ini gimana nih katanya Pak Bob? Itu dari Pak Yogi di Tangerang ya, lewat SMS. Kemudian ada Pak Raden Dayat, selamat sore. Pak Raden bilang PLN kapan hebatnya katanya. Oke. Kemudian ada pendengar kami, Pak Ahmad Suwarno, selamat sore Pak Ahmad.
Selamat sore Bapak dari PLN. Saya sangat menyesalkan petugas Bapak yang dalam kondisi pandemik bertindak semena-mena mengajak kelahi. Mohon maaf, tagihan listrik saya bulan April 6 juta karena pada saat itu saya belum dapat uang, minta kebijakan untuk tidak dilakukan pemutusan karena telat bayar. Tetapi tanggapan petugas Bapak ngotot memberi ancaman untuk diputus aliran listriknya. Begitu saya adu mulut, langsung pergi. Kejadiannya menjelang Lebaran. Mohon kedepannya tidak terjadi lagi. Oke, terima kasih Pak Ahmad Suwarno. Kemudian saya sapa pendengar kami, ada Ibu Iva. Selamat sore, kalau saya sangat terbantu dengan token prabayar PT PLN, saya beli token listrik 6 bulan sekali, jadi bisa dianggarkan. Terima kasih Pak PLN. Kemudian ada Pak Dev di Depok. Mohon maaf, menurut saya kelalaian ada pada konsumen itu sendiri, tidak aktif. Seharusnya aktif menghubungi PLN pada saat meter tidak dicatat. Kemudian ada pendengar kami, Pak Samsul, selamat sore. Rekayasa ini, 1.300 volt ampere ke atas yang mensubsidi golongan di bawahnya. Bukan negara yang bayar, tapi rakyat katanya. Oke, terima kasih. Itu dulu ya. Oh, ini ada masuk lagi, baru masuk ada Pak Ngatimo. Pak, saya mau tanya, saya pasang listrik daya 2.200 watt, tapi rencananya akan saya turunkan. Bisa nggak ya Pak? Oke, ini mungkin yang masalah reguler ya Pak Ngatimo. Silakan Pak Bob ditanggapi dulu, banyak untuk PLN ini. Jadi rumah kosong ya tuh, sekali lagi rumah kosong pagar tinggi. Kita kan tidak bisa merapat, kemudian pada waktu kita tidak berhasil membaca itu, biasanya kita ada surat pemberitahuannya Mas. Cari kertas pengumuman, maka di rumah Anda tidak bisa dicatat, mohon hubungi nomor sekian atau memberikan nomor ke WA kesekian, ke 123. Itu kita tempel di dekat itu Mas, kertasnya. Tapi mungkin nggak pernah dilihat rumahnya, jadi berapa kali teman-teman itu bingung ini berapa angkanya, padahal di situ rumah besar. Nah itu ada kegiatan. Jadi kita membayar yang rata-rata dari jenis tarif yang ada. Misalnya tarif itu katakanlah mereka 3.500. Nah, di dalam kita mempunyai pelaporan itu 3.500 rata-rata suatu daerah tertentu, katakanlah Jakarta itu pemakaiannya rata-rata 1 bulan 7.400. Itu yang dimasukkan. Yang dimasukkan. Rata-rata daripada itu karena dari awal pun tidak pernah kita mendapatkan angka meternya gitu. Jadi itu yang menyebabkan salah satu itu, tapi itu adalah kasuistik. Bagusnya nanti tolong dilapor kalau bisa nanti kita mencatat nomor ID PEL-nya, nanti kita lihat. Dan sekali lagi mohon izin Pak Tulus juga melaporkan kepada Bapak karena sekarang sudah sistem online Pak, AP2T, terlagi untuk koreksi rekening itu cepat sekali Pak. Cepat sekali kenapa? Tapi kita menunggu dulu verifikasi. Verifikasinya biasanya 1 hari Pak, jadi hari besoknya udah bisa diselesaikan dan tidak bayar di kantor Pak, mohon maaf. Tapi bayarnya langsung di bank. Karena proses itu yang membutuhkan waktu 1 hari, setelah kita koreksi kan diupload dulu, kemudian diverifikasi, kemudian dikirim kepada perbankan. Karena membayarnya kan melalui perbankan, fasilitas dari host to hostnya ke mereka. Jadi itu cepat sekali sekarang untuk membutuhkan waktu kalau koreksi. Jadi jangan khawatir, memang teman-teman pelanggan kita bisa melapor ke 123 atau juga langsung ke kantor kita terdekat untuk melakukan kalau ini bagaimana untuk melakukan pencicilan atau program solusi kita yang kita tawarkan. Oke, tadi soal ada yang ya kurang menghargai pelanggan sampai harus berantem ketika nego lah untuk tidak diputus. Silakan Pak Bob. Itu penting sekali bagi kami, mohon dilakukan. Kami catat itu karena kami telusuri. Karena itu bukan protap yang kita berikan Mas. Protap kita berikan itu selalu kita berprotap bahwa mengucapkan salam 5S dahulu, kemudian dilakukan memberitahukan. Kalau tidak diberitahukan, kita akan melakukan tindakan ini. Kemudian sekali kalau dia mau itu, kemudian ada peringatan 1, baru peringatan 2, barusan peringatan 3. Pada peringatan 1 kita putus sementara namanya. Kemudian peringatan kedua kita tidak melakukan apa-apa, kemudian peringatan 3 kita baru bongkar. Nah jadi kalau ada yang ribut itu harus kita tanyakan dulu. Untuk kami penting sekali itu. Harus kita perbaiki dalam mohon datanya, ditelepon aja ke 123, Bapak nomor ID PEL berapa, sekian berapa, tanggal berapa, jam berapa, itu bisa kita telusuri, Mak. Tidak usah apa nama, jamnya berapa, hari apa, itu bisa nanti kita telusuri dari sistem. Baik, ini ada yang masuk lagi, saya baca akan mumpung masih ada waktu ya, ada Ibu Cut Putri. Apakah benar kenaikan berdasarkan pencatatan yang akurat? Katanya petugasnya tidak datang mencatat ya. Betul katanya, ada rumah kosong yang 6 bulan,
itu tagihannya luar biasa, hampir 2 kali lipat katanya. Oke, terima kasih Ibu Ucut ya. Kemudian ada Pak John Hir. Selamat sore Pak John. Saya hampir 3 bulan nggak aktif pekerjaan saya penjahit dan dan ada kenaikannya sekitar 20%. Listrik saya 900 watt katanya. Oke, terima kasih Pak John Hir ya. Kemudian ada Ibu Eti di Jakarta Selatan. Tagihan saya baru bisa bayar kemarin, jumlahnya ngagetin, 900.000, padahal bulan lalu hanya 500.000. Pemakaian normal, dan saya tinggal sendirian, tidak ada alat listrik yang ditambah, normal semua. Bagaimana ini? Kemana saya harus mengadu? Terima kasih Ibu Eti di Jakarta Selatan. Terakhir ya, ini ada pendengar kami, saya sapa dulu. Pak Paul, selamat sore Pak Paul. Saya menggunakan token prabayar. Bulan April beli token 400.000. Biasanya 150.000 untuk 1,5 bulan. AC nyala terus. Kalau normal, AC mati 9 jam kerja di kantor. Oke, terima kasih. Monggo langsung Pak Bob. Ya, jadi kalau yang tadi rumah kosong, tapi kami sudah ceritakan. Nah, tetapi kalau penjahit tadi ya, permasalahannya kalau dia 20%, menurut saya normal saja, Mas. Mungkin dia pesanannya kan mendekati Lebaran, itu biasanya jahitannya banyak walaupun dalam PSBB ya. Kemudian dia menggunakan listriknya lebih banyak juga, mungkin alat obrasnya dan sebagainya. Dan yang kemudian yang ketiga, kalau kita bahas tadi, selanjutnya token. Memang kita sarankan untuk token kalau mereka tidak ingin diganggu oleh petugas pencatat meter. Ya seperti Pak Mulyantono kan rumahnya sudah token, jadi tidak ada di bawah. Kita tinggal mengisi token sendiri, beli token seperti kayak pulsa telepon lah, itu lebih bermanfaat lagi. Nah terkait kalau ada misalnya sekali lagi kami membuka layanan informasi, bisa lihat di belakang kita masih ada teman-teman itu yang masih bekerja, itu tugasnya menelponin Mas. Dia lagi menelpon, itu posko kita menelponi, mereka masih di situ untuk di ruang satgas kita untuk di kantor pusat ini. Tapi di tempat unit-unit lain itu kita lakukan seperti ini. Baik. Dan ini sekaligus untuk mengklirkan seperti yang tadi disampaikan oleh pendengar kami. Tidak ada ini terkait dengan subsidi silang ya. 900 volt dikasih diskon, di atasnya dinaikkan tagihannya. Perlu saya itu remarsikan Mas ya. Stimulus ini bukan dari PLN. Dari pemerintahan Pak Jokowi. Ya. Pemerintahan Pak Jokowi memberikan stimulus menggunakan APBN. Bukan menggunakan PLN, tetapi APBN itu akan dilalui PLN. Kan dipakai oleh mereka, nanti dibayarkan ke PLN. Tetapi semuanya itu dibuatkan oleh pemerintah melalui subsidi. PLN tidak bisa subsidi silang, karena bisa Pak Mulyantono bisa pidanakan kita Pak. Itu ada undang-undangnya, tanya ke beliau yang membuat undang-undang itu. Undang-undang ketenaga listrikan perpresnya ada dan setiap kali membahas kata Pak Tulis tadi harus disetujui oleh DPR. Itu pidana. Yang dipidana itu semua termasuk sayanya. Kan tidak mungkin kita mau begitu. Itu tidak ada sekali lagi subsidi silang. Yang jelas ini adalah murni pemakaian. Yang paling penting coba dilihat. Coba dilihat di rumah, foto. Betul nggak angka meternya? Dengan yang ditagihkan yang terakhir ini. Nah kalau salah berarti mereka memang datang. Nah itu yang akan kita itu. Baik. Itu kalau misalnya lonjakannya drastis sekali, itu kita komplain, uangnya bisa dibalikin atau nanti dihitung untuk tagihan berikutnya? Dihitung untuk tagihan berikutnya, karena kita mekanisme kalau ada minta uang biasanya ada lama. Jadi biasanya untuk kayak reimburse pada bulan-bulan berikutnya untuk digunakan. Oke. Berarti PLN udah terima di depan ya? Terima di depan kayak ya. Juga. Lumayan lah ya buat cash flow ya, Pak Bob ya. Oke. Pak Mulyanto, silakan tanggapi dari masyarakat dan juga PLN tadi. Ya, saya ingin yang general, Mas. Kita harus akui ini PLN tentunya harus bisa menyerap betul kondisi masyarakat. Jangan melihat masyarakat itu secara teoritis. Saya itu punya latar belakang birokrasi, Mas. Pernah menjadi sekretaris jenderal, menjadi inspektur jenderal, bidang ilmu saya teknologi nuklir. Tapi ketika saya menjadi anggota legislatif, saya turun ke bawah ke masyarakat kecil. Masyarakat kecil cara berpikirnya nggak selogik dan sistematika kita. Ada sedikit saja perubahan mereka tuh gagap. Tapi apa yang terjadi hari ini? Mereka diberondong dengan berbagai kenaikan. Yang pertama adalah BPJS.
Setelah MA ketok, batal, malah diajukan naik lagi oleh pemerintah. Kedua, BBM sudah turun secara global, di kita belum turun-turun. Ya kan? Ketika kasus PLN ini bagian dari rangkaian secara psikologis, Pak. Masyarakat itu paranoid kondisinya. Ya kan? Walaupun secara objektifnya, kita yang berpikir rasional, sistematik memahami. Ini ada work from home, ini ada puasa, apalagi ini meterannya nggak dicatat, ya kan, karena COVID. Logika itu kita pahami. Tapi si masyarakat ini ketika dia menderita juga secara ekonomi kan, menghadapi hal-hal seperti ini, panik Mas di masyarakat itu. Nah ini yang harus kita sadari. Kita harus betul-betul mengerti feeling mereka itu. Karenanya apa yang bisa kita lakukan? Kita perbaiki servis kita, layanan kita, super excellent. Nggak ada pilihan itu. Karenanya nggak bisa sekarang ini kita mengandalkan terus-menerus catatan meteran. Misalnya gunakan token keseluruhan, kan gitu. Atau metode tanpa catat, namun clear, hanya 1 tahun sekali datang tukang meteran. Tapi itu harus proof betul, ya, jangan sampai salah. Ini layanan ini yang harus terus diperbaiki ke depan. Masa itu yang dituntut masyarakat. Baik, terima kasih Pak Mul. Pak Bob, lonjakan tagihan sudah dipastikan bulan ini yang terakhir ya, ke depan sudah normal lagi? Lonjakan tagihan itu sekali lagi tergantung pemakaian, Mas. Enggak, maksud saya yang di luar biasanya. Oh, yang di luar biasanya untuk pencatatan meter yang jelas sampai bulan-bulan selanjutnya kita sudah putuskan harus sama, bagaimanapun juga harus dibaca 100%. Itu keputusan kita daripada BOD kita. Tetapi mohon sekali lagi dimengerti bahwa lonjakan itu tetap ada, tergantung pemakaian. Pikirkan misalnya Mas Sirgi membawa studionya ke rumahnya, supaya di rumahnya saja gitu. Nah, apa alatnya semuanya dibawa ke rumah, melonjakkan listriknya, pasti melonjak, Mas. Enggak, maksud saya untuk penghitungan rata-rata 3 bulan ini sudah tidak akan dilakukan oleh PLN lagi. Kecuali ada hal-hal yang cases ya, Mas ya. Seperti tadi misalnya rumahnya kosong tidak bisa kita itu, ada anjing terus dan kita suratnya nggak pernah kita balas, dibalas oleh mereka, tidak pernah mau WA untuk itu yang kita lakukan itu, karena nggak ada means lain daripada itu. Nanti kita kalau buat macam-macam sendiri malah di luar daripada pakem nggak ada metode yang bisa absah untuk diberikan gitu. Baik. Ini terakhir ada pendengar kami Pak Abdillah. Ini PLN 123 sibuk terus. Ada saluran lain nggak? Terima kasih. Banyak mohon maaf juga mungkin karena penuh tadi kita ada Twitter 123, ada Facebook 123, kemudian kita juga punya Instagram 123, semua medsos ataupun di WA. Di WA yang untuk pencatatan meter itu silahkan juga bisa melakukan WA-nya 123. Itu bisa kita tampung semua di sana, tetapi kalau ngomong langsung memang ke 123 untuk berbicara kepada petugas kita, CSO kita di sana. Baik. Mas Tulus, terakhir dari Anda untuk PLN. Ya, saya kira tanggung jawab korporasi sebagai pelaku usaha kan salah satunya adalah memberdayakan konsumennya, mengedukasi konsumennya. Ini yang saya kira PLN tidak boleh bosan-bosannya dengan berbagai kapasitas yang dimiliki. Itu harus terus memberdayakan konsumennya, karena itu juga mandatori di Undang-Undang Pelindungan Konsumen nomor 8 tahun 99, di mana salah satu kewajiban pelaku usaha dalam hal ini PLN adalah mengedukasi konsumennya, sehingga konsumen itu ngerti ya, produk knowledge yang digunakan itu, sehingga konsumen tidak mengalami asimetri informasi. Ini kan sebenarnya judulnya adalah asimetri informasi, padahal kita sudah sekian puluh tahun menjadi pelanggan PLN. Dan saya kira yang kedua dari sisi konsumen juga, ini saatnya konsumen melakukan new normal, kenormalan baru. Ya, menurut saya justru sekarang PLN harus menantang konsumen, jangan bergantung kepada pencatat meter. Era teknologi sekarang yang sangat efisien kok nggak dimanfaatkan. Konsumen mau tidak mau harus dilatih untuk menggunakan teknologi sehingga lebih efisien, lebih akurat, dan kemudian miskalkulasi dan segala macam. Ya, ini yang saya kira justru harus ditantang agar konsumen aware dengan produk yang digunakan dan mengefisienkan kerja dengan teknologi. Kalau dulu sebelum ada WhatsApp, sebelum ada telepon seluler, internet segala macam, pencatat meter masih diperlukan. Tapi dengan adanya itu kan kita sebenarnya
harus menggunakan basis teknologi digital. Untuk apa masyarakat Indonesia punya telepon lebih dari jumlah penduduk Indonesia? Ya, jumlah telepon seluler di Indonesia itu jumlahnya 350 juta, 100 juta lebih banyak dibanding jumlah penduduk Indonesia. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk peningkatan public utilities. Oke. Baik, terima kasih Mas Tulus. Terakhir, Pak Bob, bagaimana konsumen bisa mendapatkan nanti laporan yang fair setelah tadi dirangkum 3 bulan rata-rata harus bayar besar di depan, dikonversi untuk bulan-bulan berikutnya. Bagaimana PLN bisa memberikan penjelasan itu kepada para pelanggannya? Dia bukan membayar yang paling depan ya, Mas, membayar belakangnya yang besar. Kemudian iya, tapi kan sudah bayar besar di depan. Enggak, bayarkannya kan dia tidak normal bayarnya karena masih kecil 55, kemudian yang besar pada belakangnya, dan kemudian kita memberikan solusi untuk dicicil sama 3 bulan. Jadi sebenarnya dari bulan pertama pun dia sudah menghemat menabung sebenarnya yang belum dia bayar. Itu bagaimana ini sekali lagi betul kata Pak Tulus tadi, bagaimana kita mencerdaskan, itu tugas kami untuk sama-sama, dan sebentar lagi kita akan meluncurkan the new mobile-nya PLN, dan dalam itu tentu saja ada fitur-fitur yang memberitahukan cara-cara termasuk jadi invoice. Jadi kalau ingin melihat rata-rata, kita punya catatan sampai 1 tahun ke belakang yang bisa kita print, bisa minta print setiap bulan itu angka meternya berapa kita punya, silakan saja nanti dikirim kemana emailnya, nanti kita kirimkan. Ya, baik. Pak Bob, terima kasih sudah bersama Trijaya FM. Mas Tulus, terima kasih. Pak Mulyanto, matur suwun sudah meluangkan waktu untuk Trijaya FM. Semoga bermanfaat ya. Selamat sore. Assalamualaikum.